Sebagai seorang mama, pasti khawatir kalau bayinya terserang penyakit seperti gatal-gatal, bercak, atau ruam pada kulit. Moms harus tahu, bayi memiliki struktur kulit yang lebih tipis, ikatan antar selnya lebih lemah dan lebih halus. Hal tersebut membuat bayi rentan terkena gangguan kulit. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun bagi epidermis kulit bayi berkembang dan berfungsi secara efektif. Meskipun penyakit kulit pada bayi umumnya tidak berbahaya, namun jika dibiarkan bisa jadi masalah serius loh, Moms. Nah, apa saja sih penyakit kulit yang sering terjadi pada bayi? Apa si kecil mengalami salah satunya? Tonton video ini sampai habis ya. Biang keringat. Penyakit kulit satu ini sering banget kita jumpain ya Moms, apalagi kita tinggal di iklim tropis yang lembab. Biang keringat atau dikenal juga dengan sebutan miliaria adalah ruam yang terjadi karena kelenjar keringat bayi belum berkembang dengan sempurna. Biang keringat biasanya terjadi pada lipatan leher, paha, lengan, bisa juga di wajah, punggung, atau bokong bayi. Ditandai dengan adanya kulit kemerahan dengan gelembung-gelembung kecil berair disertai rasa gatal, sehingga bayi Moms bisa jadi rewel deh kalau terkena biang keringat. Penyebab biang keringat: cuaca panas dan lembab membuat bayi mengeluarkan keringat berlebih. Baju atau bedong bayi terlalu tebal dan tidak menyerap keringat juga jadi salah satu faktor penyebabnya. Penggunaan krim berlebihan dapat menyumbat saluran keringat bayi, sehingga akan muncul biang keringat. Nah, untuk itu, Moms harus selalu memperhatikan jenis dan bahan pakaian yang akan dikenakan kepada si kecil. Mandikan si kecil dengan air dingin, jaga agar ruangan tetap sejuk, hindari penggunaan pelembab kulit yang terlalu tebal, serta gunakan steroid topikal ringan sebagai obat oles untuk mengatasi peradangan. Dermatitis atopik. Dermatitis atopik adalah salah satu jenis eksim yang muncul akibat peradangan pada kulit. Ditandai dengan timbulnya kemerahan, kulit menjadi kering, pecah-pecah dan bersisik. Peradangan ini bisa terjadi lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Biasanya muncul di area pipi, kulit kepala, tangan, dan kaki. Biasanya juga penderita dermatitis atopik ini akan merasakan gatal luar biasa pada malam hari. Bahayanya, jika digaruk terus-menerus akan muncul infeksi. Penyebab dermatitis atopik. Dermatitis atopik terjadi biasanya karena faktor genetik, bisa juga karena faktor lingkungan, gangguan fungsi pelindung kulit, adanya infeksi, serta faktor imunologi. Cara mengatasi dermatitis atopik. Hal yang perlu Moms perhatikan adalah faktor pencetus si dermatitis atopik ini. Setiap bayi memiliki faktor pencetus yang berbeda. Ada yang karena debu, makanan seperti susu atau telur, dan lainnya. Harus dilakukan pengobatan secara menyeluruh bagi si kecil penderita dermatitis atopik. Moms harus siaga memperhatikan perawatan kulit si kecil saat mandi. Seperti gunakan air yang hangat kuku 36-37 derajat Celcius, lama mandi 10-15 menit, menggunakan sabun yang mengandung pelembab dengan pH 5,5-6 tanpa pewarna dan pewangi. Perawatan setelah mandi. Dalam waktu 3 menit setelah mandi, Moms harus mengoleskan pelembab ke seluruh bagian kulit, kecuali kulit kepala. Gunakan pakaian yang ringan, lembut, halus, dan menyerap keringat. Hindari penggunaan deterjen, sabun cuci piring, dan desinfektan saat mencuci pakaian. Ruam popok. Penyakit kulit ini bisa menyerang hampir semua bayi. Biasanya terkena pada bayi di usia 9-12 bulan. Cirinya adalah muncul ruam merah dan bersisik di area kulit yang tertutup popok. Penyebab ruam popok. Kulit bayi yang terlalu lama terkena urin atau feses bisa menyebabkan ruam karena infeksi bakteri di dalam urin atau feses tersebut. Kelembapan berlebih karena penggunaan
mengatasi ruam popok, moms harus mengganti popok bayi sesering mungkin ya. Gunakan air biasa untuk membersihkan area kulit yang tertutup popok. Jangan lupa oleskan krim pelembab. Jika kondisinya sudah parah, moms harus mengkonsultasikannya ke dokter kulit ya. Penyakit kulit pada bayi selanjutnya adalah milia. Milia ditandai dengan munculnya benjolan putih kecil di wajah bayi. Benjolan tersebut adalah kista kecil yang berisi sebum dan keratin, yaitu sejenis protein yang membentuk lapisan luar kulit, rambut, dan kuku seseorang. Milia juga muncul di gusi. Penyakit kulit ini sangat umum terjadi pada bayi di fase awal kehidupannya. Tidak ada cara khusus untuk menangani milia ini ya moms. Milia akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Intertrigo. Intertrigo adalah peradangan pada lipatan tubuh bayi. Biasanya terlihat pada paha bagian dalam, ketiak, dan bagian bawah perut atau payudara. Lipatan tersebut membuat kulit bayi memerah, menimbulkan gatal dan sakit bila terjadi gesekan. Penyebab intertrigo. Kelembapan berlebih pada lipatan tubuh bayi adalah penyebab timbulnya intertrigo. Cara mengatasi intertrigo. Cara mengatasi intertrigo adalah moms bisa mencuci bagian dalam lipatan kulit si kecil. Setelah itu, moms oleskan krim zinc oxide atau petroleum jelly untuk melindungi kulit si kecil. Nah, itu dia 5 penyakit kulit yang biasanya dialami si kecil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.